Halo temanis, jumpa lagi dengan Anis Semrawut. Kali ini aku ingin membagikan tips bagi orang yang pengen ke Jepang. Tapi mungkin ini ada beberapa tips yang mungkin udah kadaluarsa, tapi mungkin juga yang masih bisa dipakai sekarang. Jadi tips ini juga berdasarkan pengalaman aku pernah ke Jepang di tahun 2015 sampai 16. Oke, kita mulai aja ya guys. Jadi pertama kali gue datang ke Jepang itu tanggal 25 Desember. Jadi karena memang itu high season, kemudian di tahun 2015 akhir itu penerbangan AirAsia masih ada yang dari Jakarta ke Jepang walaupun pakai transit waktu itu di Kuala Lumpur. Jadi aku ngambil penerbangan murah itu yang nggak pakai makan, tempatnya sempit, tempat duduknya sempit, nggak ada entertainment yang kayak headset TV itu nggak ada. Jadi bayangin aja 7 jam terbang di pesawat tanpa adanya entertainment, nggak ada makanan juga. Tapi memang itu penerbangan malam jadi bagi teman-teman yang bisa tidur di dalam pesawat itu sih enak banget sih, udah cukup lah. Tapi mungkin sekarang udah nggak ada AirAsia, mungkin ada pilihan maskapai lain, silahkan dicari. Jadi waktu itu aku transit dan sampai di Jepang itu tanggal 25 Desember dan suhunya waktu itu 11 derajat. Dan memang aku kesana milih di winter karena memang pengen ngelihat salju. Tapi for your info, salju di tempat-tempat yang aku kunjungin itu belum ada yang menumpuk sama sekali. Jadi mungkin teman-teman yang beneran pengen lihat salju, mendingan ke daerah yang utara kayak Hokkaido, Aomori, Akita, atau mungkin daerah-daerah yang rada deket dengan Korea. Itu suhunya lebih dingin dari bagian apa namanya Jepang yang aku pernah kunjungi, nanti aku akan ceritain. eh Terus kemudian memang udah masuk winter dan memang udaranya udah dingin. Jadi persiapan winter kalian juga harus bagus guys. Waktu itu aku pakai baju dalam heat tech yang bisa dibeli di Uniqlo waktu itu. Terus kemudian aku pakai baju tropis yang biasa aku pakai di Indonesia biasa, dilapisi dengan satu helai kardigan plus satu jaket tebel. Menurutku sih udah tebel, tapi ternyata itu kurang guys. Jadi silahkan teman-teman persiapin juga. Mungkin kalau teman-teman pernah denger yang namanya long john atau baju dalam untuk winter, apa namanya itu juga katanya sih lebih eh, apa ya, lebih angkat katanya sih. Tapi aku nggak beli. Jadi mungkin teman-teman bisa cari informasinya lebih lagi mengenai long john atau baju untuk winter. Itu kurang ya guys. Terus kemudian sarung tangan juga perlu dipersiapkan. Waktu itu aku beli sarung tangan biasa dengan bahan fleece dan itu ternyata dinginnya itu tembus terutama di bagian sini guys. Jadi ada baiknya teman-teman juga beli sarung tangan khusus winter kalau memang kesana winter. Biasanya sarung tangan winter itu di dalamnya itu kayak ada semacam kayak plastiknya. Itu bisa menangkal udara dingin dan kalau memang kalian pegang salju itu nggak tembus sampai ke kulit kalian guys. Jadi itu tips pertama, pakailah kalau memang winter, pakailah baju winter yang tepat. Sarung tangan juga. Kalau kemarin sih aku pakai kaos kakinya untuk bagian kaki. Celananya biasa aku pakai celana dalam sorry, celana untuk heat tech juga, itu juga cukup sih kalau bagian celana. Kemudian kaos kakinya juga untuk winter yang di heat tech itu. Terus kalau sepatu sneakers biasa itu aman guys, cuma bagian jaket sama sarung tangan aja yang agak fail. Terus kemudian bagi teman-teman juga persiapkan mungkin, aku sih kemarin jujur aja gampang dingin di bagian hidung. Jadi sebenarnya harusnya pakai masker tapi aku nggak suka karena pengap. Jadi aku nggak pakai dan akhirnya hidung aku itu kedinginan selama aku di Jepang. Oke. Berikutnya karena aku sampai pertama kali di Osaka itu aku beli kartu pas. Di situ ada pilihan kartu pas itu 1 hari dan 2 hari. Aku waktu itu milih 2 hari karena memang di Osaka berencana untuk 2 hari. Itu selain yang aku pakai ya, itu untuk naik subway atau kereta bawah tanah sama 2 hari plus untuk ke beberapa tempat wisata. Untuk listnya nanti silahkan dicek sendiri kartu pas Osaka tersebut. Oke, jadi itu kemudian dari bandara oh ya, kartu pas itu bisa dibeli di bandara Osaka ya, karena itu memang pas untuk Osaka. Jadi silahkan nanti cari informasi. Terus for your info juga, mungkin sekarang juga udah beda. Waktu aku kesana memang petugas bandara pasti bisa bahasa Inggris, tapi untuk kalian yang belum pernah denger logat orang Jepang ngomong bahasa Inggris, mungkin ada baiknya kalian biasakan dulu, atau mungkin kalian lebih baik juga belajar bahasa Jepang yang banyak juga.
Oh ya, belajar bahasa Jepangnya pakai channel aku ya. Boleh. Terus kemudian di situ kita beli pas, tapi kayaknya pasnya kalau nggak salah sih nggak bisa buat kereta yang dari bandara ke karena bandara di di Osaka itu jauh dari perkotaan ya. Jadi dari bandara itu kita harus ke kotanya dulu itu apa namanya, tiket pasnya itu nggak bisa dipakai. Jadi aku waktu itu beli tiket ketengan istilahnya. Jadi tiket sekali pakai masih ada di sana pakai vending machine atau eh alat apa ya, juduhan baik itu. Pokoknya vending machine lah bahasa Inggrisnya. Jadi kita pencet, kita masukin uangnya, nanti kita bisa apa namanya dapat tiketnya dari mesin itu. Cara pakainya silahkan lihat orang yang ada di depan kalian aja gitu. Oke, kemudian dari Osaka aku beli tiket itu bisa buat ke naik subway kecuali dari bandara ke kota, sama bisa buat masuk ke beberapa tempat wisata. Waktu itu aku ke Sutenkaku atau kayak menara apa ya, kayak menaranya Osaka gitu, sama ke Osaka Castle itu gratis dengan kartu pas itu. Sama di Osaka Castle itu ada kayak semacam taman apa itu juga gratis pakai tiket itu. Terus kemudian oh ya, di Osaka aku nginep di daerah apa ya namanya, Shin Imamiya, deket jadi hotel aku itu namanya Kaga Hotel, Kaga Business Hotel. Itu deket dari stasiun Shin Imamiya ataupun Dobutsuengmai. Salah satunya adalah subway, salah satunya yang lain adalah stasiun JR. Jadi kalau JR mungkin sebenarnya kalau kalian pakai tiket ketengan itu lebih murah, tapi karena aku punya subway pasnya itu kemana-mana, akhirnya ke salah satu yang pakai subway itu. Bisa jalan dari stasiun, tapi jujur Kaga Hotel itu rada susah dicari. Jadi ada baiknya kalian persiapan dulu, atau persiapan nanti kalau kesasar nanyanya ke siapa. Terus for your info juga, di hotel di daerah situ itu murah-murah, dan vending machine minumannya itu murah-murah. Ada waktu itu yang 50 yen, padahal minuman di sana itu rata-rata 100 yen ke atas, 120, 110 gitu. Jadi mungkin tapi mungkin buat teman-teman yang pengen nginep murah di daerah itu aja. Cuma memang kebetulan Kaga Hotel itu deket sama daerah homeless. Ya memang nggak diganggu, tapi cuma mungkin kadang rada serem juga sih. Terus dari situ juga bisa jalan, tapi jauh banget sih jujur. Itu ke Sutenkaku, dari tempat aku nginep di Kaga Hotel ke Sutenkaku itu bisa jalan, tapi jauh banget. Tapi nothing tulus, itu kan negara, maksudnya pertama kali aku datang ke Jepang, jalan juga seneng juga karena banyak pemandangan baru. Terus oh ya, jangan lupa kalau mau cari apa-apa di situ ada yang namanya Daiso, itu toko 100 yen. Apa aja serba 100 yen. Jadi kalau mau perlu apa-apa mungkin uh, kayak kemarin juga kan karena kedinginan aku akhirnya beli portable heaters di sana, namanya Kairo. Itu penting banget guys buat kalian yang nggak tahan dingin, karena kemarin juga sarung tangan aku itu tembus. Akhirnya aku beli portable heater. Itu bentuknya, contohnya itu kayak gini. Jadi nanti tinggal dibuka, bentuknya kayak kantongan gitu, dikocok-kocok, ditaruh di kantong. Kalau kan ada dua tipe, satu yang Kairo tempel, Haru Kairo namanya, yang satu Kairo yang bisa dibawa kayak gini biasa. Jadi masukin di kantong, digenggam aja. Kalau kan tangan kan dingin ya guys, jadi masukin aja ke kantong sambil tangannya juga. Kemudian habis dari Osaka, waktu itu aku ke daerah namanya Nara. Di Nara itu aku pakai kereta ekspres apa gitu. Jadi kalau nggak salah sih pakai tiket ketengan juga. Bagus banget guys di sana. Aku pergi ke daerah Todai, namanya memang tujuan utamanya adalah ke tempat Buddha yang besar banget itu, Daichi namanya. Itu jalan dari stasiun Naranya itu jauh banget. Dan aku waktu itu karena udah check out dari hotelnya, bawa-bawa koper, tapi tenang aja, di stasiun Nara itu ada tempat penitipan, tanya aja kalau nggak tahu. Terus kalau karena tempat penitipan barangnya itu pakai koin, kalau kalian nggak punya koin, kalian biasanya kalau begitu masuk di tempat koinnya, penitipan barang koin tersebut itu biasanya kayak ditawarin sama orang yang apa namanya, bapak-bapak. Waktu itu bapak-bapak sih, mungkin ada ibu juga yang nawarin kalau kamu nggak punya koin, jadi bisa tukar sama dia. Jadi sistemnya itu nggak ada orangnya di situ, jadi kita masukin duit, ambil kunci gitu untuk masukin barang kita. Nanti kalau kita mau ngambil lagi, kunci itu kita masukin untuk buka, uangnya nggak balik ya guys, karena itu memang biaya penitipannya
Kayaknya waktu itu kan aku bawa koper gede banget, itu sekitar biayanya 500 yen sekali titip. Jalannya jauh banget, jadi for your info, kalau kalian nggak kuat jalan mending nggak usah ke Daiji, atau mungkin naik apa ya, naik angkutan lain selain kereta lah, jauh banget jalannya. Tapi kalau kalian suka pemandangan, di situ worth it banget guys. Jadi jalan jauh tapi nggak kerasa karena pemandangannya sepanjang jalan tuh bagus. Terus kalian juga bisa ketemu dengan rusa-rusa. Di Nara itu terkenal banget, tapi hati-hati jangan pakai barang yang terlalu mencolok, karena si rusa itu kadang suka deketin kita untuk deketin karena penasaran dengan barang yang kita bawa. Terus ada juga, kalau kalian nggak takut sama rusa, kan aku takut jadi aku nggak pengen deket-deket. Kalau kalian nggak takut, kalian bisa beli yang namanya shikasenbei kalau nggak salah. Jadi memang senbei itu diberikan buat rusa, kasih makan. Kalau kalian pengen foto bisa kasih makan sambil ambil foto gitu. Oke, dari Nara berikutnya aku ke Kyoto. Kalau di Kyoto itu ada pas juga, karena di Kyoto itu paling praktis adalah naik bis kemana-mana. Itu silahkan kalian beli kartu pas bis, itu seharinya naik sepuasnya 500 yen. Itu waktu itu 500 yen, sekarang nggak tahu berapa. Itu memang cuma bis tertentu, tapi kalian bisa tanya, tapi mungkin ya juga rada merepotkan sih. Jadi di bisnya di Jepang itu nggak punya, kalau di sini kena ya, di sana nggak ada keneknya, cuma ada si supir aja. Jadi kalau mau tanya rada susah sih. Terus tapi di situ sih ada tulisan di depan bisnya itu, apakah kartu bebas naiknya itu bisa dipakai atau enggak. Oke, jadi kalau nanya jalan rada susah sama supirnya, jadi mendingan tanya ke orang sekitar aja kalau mau nanya-nanya. Kalau nggak, kalian tunjukin aja kartunya gitu. Kalau si si supirnya ngomong silahkan masuk, berarti kalian bisa pakai itu. Terus guys, ya mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta udah biasa juga tempat naik dan turun di bisnya Jepang, atau mungkin kalian udah biasa ke luar negeri udah biasa, tapi mungkin buat teman-teman yang belum pernah, itu tempat naik dan turunnya di bis di Jepang itu berbeda. Jadi jangan sampai salah naik karena nanti ketubruk sama orang yang mau turun, kita mau naik. Oke, tipsnya itu. Jadi beli kartu pas untuk naik bis sepuasnya, tapi untuk bis-bis tertentu. Di situ ada tulisannya. Terus tapi kartu pas itu sayangnya kalau di Kyoto nggak bisa untuk masuk ke tempat wisata. Tapi tempat wisata di sana juga lumayan, bukan ada sih ya, tapi nggak banyak sih. Kayak waktu ke ke Kyoto, aku cuma satu tempat aja kayaknya yang gratis, yaitu kayaknya di Inari Taisha apa ya. Nanti silahkan dicek wisata-wisata di Kyoto. Oke, dari Kyoto aku nginep di salah satu guest house atau hotel gitu di daerah, di dekat sih sama stasiun Kyoto jalan, tapi lumayan bukan deket ya, lumayan jauh jalannya, tapi bisa jalan, tapi jalannya lumayan jauh. Jadi di sana itu karena orangnya juga suka jalan, walaupun mereka menuliskannya di apa namanya, keterangan hotelnya bisa jalan dari stasiun, tapi bukan berarti kayak di Jakarta di Indonesia gitu jalan 5 menit sampai gitu. Waktu itu aku jalan dari stasiun 15 menit sih sampai ke hotelnya itu. Tapi lumayan lah, bagus, tapi aku lupa harganya. Oke, terus oh ya, Jepang itu lumayan kota yang praktis atau negara yang praktis buat kita yang suka yang bawa koper. Jadi waktu itu aku mana-mana juga karena pindah-pindah, itu bawa koper segede-gede banget. Itu nyaman-nyaman aja sih dibawa-bawa. Ya mungkin kalau di stasiun gitu memang ada beberapa stasiun yang misal kita pindah peron itu nggak ada liftnya, tapi banyak yang ada liftnya. Jadi tenang aja. Terus kemudian dari Osaka, Nara, kemudian ke Kyoto.